Di malam hari ini saya akan bercerita kepada teman-teman semua gimana rasanya kehilangan teman, canda tawa dalam on beat atau mencari orderan ke setiap harian saya. Saya mengingat 2020 yang lalu, saya punya teman ojek online, Grab, Sri Kandi Grab, yang telah pulang ke rahmatullah dengan berbagai macam cobaan dan rintangan, dan dia bisa melaluinya, tapi dengan akhirnya dia telah tiada dan dipanggil di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan bercerita tentang teman saya ini, teman seperjuangan dulu 2020. Betapa mirisnya, pertama kali saya bertemu, orangnya baik. Ini cewek, saya ceritakan, cewek punya anak 2. Dia sudah bercerai sama suaminya. Di satu ketika saya bertemu di resto, menunggu orderan dan ngobrol-ngobrol banyak, bahwa dia itu on beat itu untuk menghidupi 2 orang anaknya, dan dia ngetinggal atau ngekos di Yogyakarta. Pertama saya kenal dia, loh kenapa dia on beat bawa anaknya, padahal anaknya yang paling kecil itu sudah mau SD kelas 1. Saya tanya, kenapa diajak? Karena di rumah tidak ada yang nunggu dan kakaknya sekolah. Sungguh kasihan. Saya bertanya, sabar ya. Saya bilang, bukan bertanya, sabar ya. Memang begitu cobaan Anda. Karena saya belum terlalu akrab. Selang 2-3 hari kemudian dapat lagi orderan di situ bareng lagi sama Rizka. Gimana Riz? Bagus. Kabarnya baik kata gitu. Tapi dia juga bawa anaknya. Dia ngambil food saja, tidak ngambil orderan lainnya dikarenakan dia membawa anaknya. 2020 yang lalu masih mudah mencari orderan. Jadi kalau mencari orderan itu, kalau ngambil food aja tetap bisa bawa uang. Dan satu ketika, lama nggak kelihatan, saya menanyakan kepada temannya. Maksudnya dia punya teman di resto juga, cewek atau ibu-ibu. Ini Rizka kok nggak kelihatan? Saya tanya kepada ibu-ibu itu. Dia sakit. Saya kaget. Loh sakit apa? Kan kelihatannya seger-seger saja dan orangnya itu ketawa-ketawa seperti orang yang sehat. Saya menanyakan itu kepada temannya. Temannya menjawab dia sakit dan baru dirawat di rumah sakit. Katanya seperti itu. Saya tidak ngomong panjang. Selang beberapa hari atau 1 minggu kemudian ketemu lagi. Saya menanyakan, loh sakit apa kamu? Udah sembuh belum? Sudah, saya sudah sembuh. Sakit apa? Nggak tahu ini, badannya terasa kayak ketusuk-tusuk atau seperti apa, katanya seperti itu.
Dan sebelum kepergian dia itu kan on beat-nya pakai motor matic. Itu aja masih ngangsur. Dan belum juga dia membayar kos-kosan dan menghidupi 2 anaknya. Sungguh tabah dan kuat dia dalam menjalani hidup. Selang 1 bulan atau 2 bulan kok nggak pernah kelihatan. Saya menanyakan lagi ke temennya yang ada resto di sebelah saya nongkrong. Ini Rizka di mana kok nggak pernah kelihatan? Saya menanyakan itu. Motornya ditarik dealer atau leasing. Ya Allah, padahal dia sudah bilang sama saya bahwa motornya itu sudah mulai rusak dan butuh perawatan. Tapi dia tidak punya biaya dan juga malah angsurannya nunggak, langsung diambil leasing. Saya mengelus dada, ya Allah kasihan sekali ini Rizka ini, dan gitu. Dan selang 2 atau 3 hari lalu, 3 hari lagi, saya ketemu sama Rizka sudah pakai motor beda. Saya tanyakan, Riz motormu ganti lagi? Ya, yang kemarin ditarik dealer. Saya sudah tahu sebenarnya dari temennya. Tapi saya cuman pura-pura aja nggak tahu, kasihan, takut tersinggung. Setelah itu pakai motornya apa temanmu itu? Iya, tapi ini tidak pakai, tidak minjem saya beli. Tapi saya kredit. Temennya sangat baik karena motornya ditarik leasing sama temennya. Motor suami temennya dijual lah ke Rizka dan disuruh kredit semampunya. Setelah itu dipakai buat ngebit ojek online, Grab Sri Kandi dia. Setelah itu dipakai sampai kalau on beat itu jam 5 pagi, nanti siang istirahat sampai jam 9 malam. Dia terlalu gigih dalam mencari uang karena memang dia tulang punggung keluarga dan banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan sama dia. Kontrakan rumah, kos-kosan rumah, kredit motor, sama biaya sekolah dan menghidupi anak-anaknya. Dan berjalannya waktu, hampir 5 bulan berjalannya waktu dia nyicil motor yang dia beli itu. Dia on beat itu ada kejadian yang sangat sebenarnya sangat berat bagi dia. Dia itu tidak on beat karena dia capek. Dia main ke tempat temennya juga di daerah Yogyakarta, juga di daerah Sleman, dia main tempat temennya. Dan setelah dia pulang ke tempat temennya, maksudnya kan dia main tapi dia sudah mau pulang. Setelah dia keluar rumah dari temennya, alhasil motornya malah hilang. Padahal motor itu masih kredit atau masih nyicil di tempat temennya tadi. Sungguh kasihan Rizka ini. Padahal dia driver Grab yang paling gigih, driver wanita yang rajin. Motornya hilang, dia kebingungan, dia mau on beat mau pakai apa. Akhirnya pinjem temennya lagi nyari motor lagi, tapi saya tanya, motor kamu di mana? Motorku hilang. Ini aku pakai motornya temanku lagi, padahal aku sudah mau lunas nyicil motor ini. Ya Allah, kasihan banget kamu. Saya bilang seperti itu. Dan dia bilang pokoknya
kamu tetap semangat. Dia bilang sama saya aja motor hilang, saya seperti ini, saya semangat. Orderan sepi tetap semangat. Dibilang seperti itu, saya kaget saya. Wah, ini bisa jadi panutan saya. Dia punya banyak masalah, problema, tapi dia masih kuat menjalaninya. Sungguh miris perjalanan hidupnya. Dan setelah itu motornya hilang, dia punya jodoh. Ada temennya dia yang suka sama dia dan mau menikahi dia. Tapi ada tapinya lagi, musibah lagi menghampiri dia. Dia itu kena sakit lagi. Enggak on beat beberapa hari lagi, dia tidak on beat. Tapi dalam kenang-kenangannya dia semasa jadi ojek online, saya kaget. Kenapa tiap Jumat, dia aja tanggungannya banyak, motornya habis hilang. Tiap Jumat itu beli makanan di resto berapa dus. Itu tiap Jumat tuh hampir 40 dus tiap Jumat. Itu dibagi-bagikan kepada teman-teman ojek online. Ya Allah, sungguh mulianya dirinya dia, si Rizka ini. Tapi mulai sempat 2 kali Jumat dia membagikan, dan setelah itu menghilang lagi, di opnam di rumah sakit. Saya tidak tahu kabarnya karena saya bukan teman dekatnya, tapi cuma teman mencari orderan saja. Setelah di rongsen, dilihat semuanya di badannya sakit apa, dan ternyata perutnya isinya paku, isinya jarum. Ya Allah, berarti dia kena kalau bisa dibilang kena santet. Tapi siapa? Dia itu orang baik, siapa yang nyantet dia? Langsung saya tanya kepada teman dia yang jual motor ke Rizka itu. Saya tanya, Mbak, ini apa benar kok kena penyakitnya itu ada pakunya, ada jarumnya? Iya benar, itu pun udah lama loh. Saya nggak tahu. Saya itu mbaknya bilang seperti itu, yang temannya. Saya nggak tahu, saya bilang. Langsung mbaknya bilang sama saya, berbisik-bisik, itu aja Mbak Rizka itu kalau kencing aja keluar darah. Ya Allah, karena apa? Di badannya dirusak oleh santet katanya. Jadi miris banget cerita ini. Tapi tidak tahu siapa yang membuat salah kepada raga jiwanya. Dan dokter pun pasrah. Akhirnya Rizka dibawa pulang, sudah campur aduk saudara-saudara dan kerabat-kerabatnya bahwa pasrah mau diambil sama yang di atas kapan, sudah ikhlas semua. Dan akhirnya di siang hari, entah hari Rabu atau Kamis, dia meninggal. Sungguh kasihan dia. Terima di sisinya ya Allah. Ini kisah nyata yang pernah saya alami di saat menjadi ojek online sampai sekarang. Mudah-mudahan Rizka diberi lapang tempat di dalam surgamu ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.